Hukum adalah suatu sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, dan mencegah terjadinya konflik. Menurut Plato, hukum adalah peraturan-peraturan yang tersusun secara baik dan teratur yang bersifat mengikat, baik kepada hakim maupun kepada masyarakat. Fungsi dan tujuan hukum. Fungsi hukum. Yang pertama, mengatur interaksi manusia di dalam masyarakat. Yang kedua, menciptakan jaminan ketentraman, keamanan, dan kenyamanan bagi setiap individu di dalam masyarakat. Yang ketiga, menciptakan kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Yang keempat, menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Kelima, menciptakan alat petunjuk pergaulan di dalam masyarakat. Tujuan hukum. Yang pertama, menjaga kepentingan setiap individu. Yang kedua, menciptakan keteraturan dan ketentraman di dalam masyarakat. Yang ketiga, menciptakan keadilan sosial di dalam masyarakat. Yang keempat, menyelesaikan pertikaian atau konflik. Dan yang kelima, sebagai kritik atau fungsi sosial. Definisi hukum agraria menurut para ahli. Menurut Subekti, hukum agraria adalah keseluruhan daripada ketentuan-ketentuan hukum, baik hukum perdata maupun hukum tata usaha dan maupun pula hukum tata usaha negara, dan mengatur hubungan-hubungan antara orang termasuk badan hukum dengan bumi, air, ruang angkasa dalam seluruh wilayah negara, dan mengatur pula wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan-hubungan tersebut. Menurut Utrecht, hukum agraria dan hukum tanah menjadi bagian hukum tata usaha negara yang menguji perhubungan-perhubungan hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat melakukan tugas mengurus soal-soal agraria dan melakukan tugas mereka itu sendiri. Landasan dan ruang lingkup hukum agraria. Undang-Undang Pokok Agraria merupakan pelaksanaan dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang 1945, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar, dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, yaitu agar bumi, air, dan ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu, pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang 1945 merupakan landasan konstitusional bagi pembentukan politik dan hukum agraria nasional yang berisi perintah kepada negara agar bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu diletakkan dalam penguasaan negara dan digunakan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran kepada seluruh rakyat Indonesia. Ruang lingkup hukum agraria meliputi yang pertama, hukum tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Yang kedua, hukum air yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11/1974. Yang ketiga, hukum pertambangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11/1974 dan Undang-Undang Nomor 44/PRP/1960. Dan yang keempat, hukum perikanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16/1960. Ya, baiklah. Secara umum, hukum agraria diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Hukum agraria terdiri dari yang pertama, hukum pertanahan, yaitu bidang yang mengatur tentang hak-hak atas tanah. Dan yang kedua adalah hukum pengairan, itu bidang hukum yang mengatur tentang hak-hak atas air. Dan yang ketiga adalah hukum pertambangan, yaitu bidang hukum yang mengatur tentang hak penguasaan atas galian. Namun, secara khusus, hukum pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang pokok-pokok hukum pertambangan. Dan yang keempat adalah hukum kehutanan, yaitu bidang hukum yang mengatur tentang hak-hak penguasaan atas hutan dan hasil hutan.
Dan yang terakhir, yang kelima adalah hukum perikanan, yaitu bidang hukum yang mengatur tentang hak-hak atas ikan dan hak atas daerah daratan yang lain. Pembaharuan hukum pertanahan nasional tidak terlepas dari sudut pandang teoritis suatu peraturan perundang-undangan sebagai aturan hukum tertulis yang baik dan diharapkan mampu memenuhi unsur dasar, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kejelasan hukum yang setidaknya harus memenuhi unsur sebagai berikut. Pertama, unsur yuridis. Artinya bahwa suatu peraturan perundang-undangan harus jelas kewenangan pembuatannya, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan keharusan mengikuti tata cara tertentu. Kedua, unsur sosiologis. Artinya bahwa suatu perundang-undangan yang dibuat materi muatannya akan diterima oleh masyarakat secara wajar, bahkan dipatuhi dan ditaati secara penuh kesadaran. Ketiga, unsur filosofis. Artinya bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat harus memperhatikan nilai-nilai yang baik dan ideal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yo Aid, kenalkan nama saya Chandra Argawan. Saya lagi pakai HP-nya Aid, dan saya lagi mencoba membuat video bersama teman-teman saya. Nah, ini Elisa, nah ini ada Gideon, dan si itu tuh si Valdo tuh di sana. Ya, gitu aja sih. Mana? Stay fokus. Oke, bye.